Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Helmi Lestrina Lango dari UPTD SMP Negeri 3 Lobalain, CGP Angkatan 8 Kabupaten Rotendao. Pada video kali ini saya akan memaparkan penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Pada tugas penerapan restitusi modul 1.4 Budaya Positif kali ini, CGP akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah dengan ketentuan-ketentuan antara lain. 1. CGP membuat skenario untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Kedua, CGP mengajak murid mendemonstrasikan praktik segitiga restitusi tersebut. Yang ketiga, CGP meminta tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan praktik segitiga restitusi. Yang keempat, CGP merekam praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat beserta tanggapan dari murid dalam bentuk video. Dan yang kelima, CGP mengunggah video praktik segitiga restitusi ke kanal YouTube atau Google Drive dan tautannya disematkan pada LMS. Menurut Diane Gosen, tahun 2004, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan demikian, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal pada identitas sukses. Selanjutnya dalam tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan demikian, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap ketiga dari penerapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap terakhir ini, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik mereka. Dengan demikian, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Yuk kita bahas kasus pertama. Salvino adalah murid berprestasi di sekolah. Ia selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan baik. Salvino marah dan tidak terima ketika temannya selalu mencontek jawaban sehingga ia mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti temannya dan menyebabkan pertengkaran di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah berdasarkan tahapan-tahapan restitusi. Selamat siang Vino. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik Bu. Ya, Ibu dengar tadi dari ketua kelas Vino bertengkar di kelas ya. Kenapa? Saya dan Wifer tadi bertengkar gara-gara Wifer mencontek pekerjaan sekolah saya Bu. Oh begitu. Kalau misalnya Ibu jadi Vino, pasti Ibu pun melakukan hal yang sama. Vino pasti sangat marah ya. Iya Bu. Kenapa Vino sangat marah? Habisnya setiap kali ada tugas begitu Wifer tidak langsung mengerjakan Bu. Sehingga pada saat sudah pengumpulan tugasnya Wifer mencontek ke pekerjaan sekolah saya Bu. Ya pasti kalau demikian misalnya Ibu jadi Vino, pasti Ibu melakukan hal yang sama. Hal yang wajar itu Vino lakukan karena Vino merasa bahwa pekerjaan Vino yang sudah Vino kerjakan yang susah payah itu contek begitu saja ya. Nah kemudian apa yang Vino buat terhadap Wifer tadi sampai terjadi laporan kepada Ibu? Saya memarahi dia Bu sampai dia menangis. Oh, Vino tadi Ibu dengar katanya Vino mengata-ngatai Wifer dengan kata-kata yang kasar ya. Iya. Ya. Tapi
walaupun demikian Ibu bersyukur karena Vino tidak sampai melakukan tindakan yang lebih buruk daripada itu, misalnya seperti memukul Wifer atau sampai bertengkar, berkelahi dan melakukan hal yang lebih parah. Tapi walaupun demikian tindakan itu menurut Ibu wajar Vino lakukan. Baiklah, kalau demikian menurut Vino hal yang sudah Vino lakukan kepada Wifer tadi melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati atau tidak? Iya, Bu. Keyakinan kelas apa yang menurut Vino sudah Vino langgar? Menghargai antar sesama teman. Oke, jadi memang Vino, kita sudah sama-sama bersepakat ya bahwa kita harus saling menghargai di dalam kelas, sehingga ketika penghargaan itu diberikan kita saling memberikan penguatan kepada satu dengan yang lain. Nah, kalau begitu menurut Vino apa yang akan Vino lakukan ke depan supaya Vino tidak lagi melanggar keyakinan kelas tersebut? Saya akan membimbing Wifer, saya akan menjadi teladan buat dia sehingga dia tidak menyontek lagi. Oke, baik sekali. Jadi Ibu berharap ke depan ketika Wifer melakukan tindakan yang sama, Vino sudah bisa melakukan seperti yang Vino katakan, bahwa Vino akan menjadi teladan. Vino bisa membimbing Wifer sehingga Wifer tidak lagi akan menyontek ya. Oke, baik sekali apa yang sudah Vino akan lakukan. Terima kasih Vino sudah bersedia untuk memperbaiki ya. Ya. Oke, Ibu harapkan ke depan Vino bersama-sama dengan Wifer akan menjadi teman yang baik ya, saling membantu. Oke, terima kasih Wifer. Vino silahkan kembali ke tempatnya. Halo, nama saya Zalvino Diputra Lola, kelas 9A, saya dari UPTD SMP Negeri 3 Lobalain. Hari ini saya sangat senang sekali dipanggil oleh Ibu Hilmi untuk menyelesaikan masalah antara saya dan teman saya. Kedepannya saya akan lebih menahan dan menguasai diri, dan semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah kasus kedua. Richie adalah murid baru di kelas 7. Richie sering datang terlambat sehingga tidak mengikuti apel pagi dan namanya selalu tercatat dalam daftar murid yang terlambat. Sebagai murid baru, Richie perlu menyesuaikan diri dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah yang berdasarkan tahapan restitusi. Halo Richie. Halo Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Richie, kira-kira Richie tahu tidak kenapa Richie dipanggil ke sini? Tahu Ibu, Kenapa? karena Richie sering terlambat. Oke, jadi Ibu mendengar dari piket satu laporan bahwa ternyata Richie sering terlambat ya. Menurut Richie, sudah berapa sering Richie terlambat? Sudah 4 kali Ibu. Wah, nah sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Nah, Richie, berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun demikian. Ibu pernah melakukan kesalahan sama seperti Richie. Namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana belajar dari kesalahan tersebut dan tidak lagi mengulang-ulang kesalahan yang sama. Setuju? Setuju. Oke. Nah, Richie, menurut Richie, kalau Richie sering terlambat pasti ada alasannya. Iya Ibu. Mengapa? Karena Richie sering tidur terlambat dan bangun terlambat Ibu. Oh, begitu ya. Nah, kalau demikian, menurut Richie, keyakinan sekolah apa yang Richie langgar ketika Richie terlambat? Tentang disiplin Ibu. Nah, menurut Richie, disiplin penting atau tidak? Penting sekali. Nah, disiplin penting ya. Apa? Kenapa disiplin itu penting? Karena disiplin mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan menaati peraturan. Oke, tentunya dengan disiplin juga membuat Richie jadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Ya. Oke, baiklah. Nah, menurut Richie, kalau demikian, menurut Richie apa yang akan Richie lakukan ke depan sehingga Richie bisa memperbaiki kesalahan dan tidak lagi terlambat? Richie akan meminta tolong kepada orang tua Richie untuk membangunkan Richie lebih awal lagi dan berjanji tidak akan bangun dari jam 6:30 dan Richie berjanji akan bangun dengan jam 6.
Oke, baik sekali. Nah, Ricci tentunya sudah punya solusinya ya. Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Ricci untuk mengingatkan sehingga Ricci ke depan tidak lagi sering terlambat. Kemudian Ricci juga bisa ditolong oleh papa dan mama membangunkan Ricci atau memasang alarm untuk Ricci dan dengan demikian Ricci tidak akan terlambat lagi. Oke, apakah Ricci berjanji untuk tidak lagi terlambat? Ya Ibu, saya berjanji. Apakah Ricci menyadari kesalahan Ricci? Ya Ibu, Oke, baiklah kalau demikian. Ricci juga sudah tahu kan solusinya? sudah Ibu. Oke, silakan. Ibu kali ini memaafkan Ricci ya. Ibu akan melihat perkembangan ke depan seperti apa. Apakah ketika Ricci kembali besok nanti Ricci terlambat lagi atau tidak? Oke ya. Ya, Ricci, semoga ke depan Ricci akan jadi pribadi yang lebih baik ya. Ya, Ya, dengan menerapkan disiplin dan tidak terlambat lagi ya. Baik, silakan Ricci kembali ke tempatnya. terima kasih Ibu Oke. karena sudah memberikan saya kesempatan sekali lagi. Oke, sama-sama. Tuhan berkati ya. Ya. Silakan. Halo, saya Ricci Sudaryo dari UPTD SMPN Negeri 3 Lobalain. Saya kelas 7A. Saya senang sekali hari ini berdasarkan diskusi dengan Ibu Helmi dan menemukan solusi atas masalah saya mengenai disiplin waktu. Ke depan saya berjanji untuk tepat waktu dan disiplin. Sekian, terima kasih. Bapak dan Ibu guru hebat, kita telah menyaksikan bersama demonstrasi penerapan segitiga restitusi. Rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada 1. Salvino Dwi Putra Lola, murid kelas 9A, 2. Ricci Reinhard Sudaryo, murid kelas 7A, dan yang ketiga Wiverpa, murid kelas 9A UPTD SMP Negeri 3 Lobalain, serta semua pihak yang terlibat dalam demonstrasi dan pembuatan video ini. NB, aktor yang terlibat hanya bermain peran dan tidak ada maksud sama sekali untuk menjatuhkan atau merendahkan murid tertentu. Terima kasih. Demikianlah skenario penerapan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada murid di UPTD SMP Negeri 3 Lobalain. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. See you.